Shalom, selamat malam saudara-saudaraku. Mari di saat ini kita dengarkan firman Tuhan, pemberi inspirasi dan motivasi yang akan membuat kita diberkati oleh Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Tuhan, kebutuhan kami di saat ini ialah mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar firman ini boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku, benarkah seseorang yang pernah mengalami atau dikuasai oleh kekhawatiran tidak akan bertumbuh imannya? Mengapa kita perlu khawatir akan hidup ini? Dan bagaimana agar kita tidak menjadi khawatir? Saat ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam firman Tuhan yang saya beri judul Kekhawatiran Membunuh Imanmu. Ayat renungan terambil di dalam kitab Matius 6 ayatnya yang ke-25 yang berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara-saudaraku yang terkasih, tiada seorang pun yang hidup di dunia ini tanpa kekhawatiran. Tidak ada satupun manusia yang kebal dari yang namanya kekhawatiran. Jika seseorang dia berkata bahwa dia tidak peduli dengan apapun di dunia ini, maka dia ada dalam penyangkalan. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apa yang dapat kita lakukan dengan kekhawatiran kita? Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan mencari tahu apa yang dapat kita perbuat terhadap kekhawatiran kita, maka kita perlu tahu terlebih dahulu tentang kekhawatiran itu sendiri. Kekhawatiran adalah sebuah perasaan gelisah, ketakutan, dan kengerian terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan-perasaan ini biasanya terkait dengan pikiran-pikiran negatif atas sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Merasa khawatir berarti merasa cemas, bingung, dan pikirannya terbagi-bagi. Pertanyaannya, apa yang harus kita perbuat ketika kita merasa khawatir atau khawatir itu menyerang pikiran kita? Rasul Paulus menasihati saudara dan saya di dalam kitab Filipi 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-7 bahwa nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, semua yang hidup di muka bumi ini pernah mengalami kekhawatiran. Tetapi tidak tahukah kita bahwa kekhawatiran itu adalah suatu produk iblis supaya kita tidak bisa meraih janji-janji Allah. Penyebab kekhawatiran itu sendiri datang dalam hidup kita karena kita kurang percaya. Padahal setiap hari Allah telah menjamin kehidupan saudara dan saya sebagai ciptaannya yang mulia. Sedangkan burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dari lumbung, namun diberi makan oleh Bapa di sorga, dan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta, namun didandani luar biasa oleh Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak seharusnya merasa khawatir karena Tuhan Allah kita sanggup memberkati dan menjaga kita. Ketika kita menjadi khawatir, maka kita sedang berupaya memindahkan beban dari bahu Tuhan yang kuat ke bahu kita yang lemah. Mampukah kita bertanya bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya tidak menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Matius 6 ayatnya yang ke-27. Saudara-saudaraku, tidak ada gunanya kita memelihara kekhawatiran yang justru akan berdampak buruk terhadap diri kita sendiri. Kekhawatiran itu akan merusak kehidupan saudara dan saya. Dalam Amsal 12 ayat 25, di situ tertulis bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran membuat kita kehilangan sukacita dan menderita sakit. Bahkan kita akan menjadi stres dengan hidup ini jika kita khawatir.
Untuk menang terhadap kekhawatiran, kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Sebab Rasul Petrus menasehati kita dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ketika kita dihadapkan pada kelemahan-kelemahan, setiap kita memiliki pilihan. Apakah kamu menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mempercayainya dengan sepenuh hati, atau berusaha mengatasi kekhawatiran itu sendiri dengan usaha kita? Saudara-saudaraku, satu kalimat terakhir untuk kita semua. Tidak seharusnya kita mengeraskan hati dengan memikul beban dengan kekhawatiran sendiri dan tidak menyerahkannya kepada Tuhan kita di surga. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk tidak khawatir dengan segala sesuatu dalam hidup ini, tetapi mau menyerahkan segala kekhawatiran kami, keluh kesah kami di hadapan hadirat Bapa, dan membiarkan kuasa kehendak Bapa yang jadi atas kehidupan kami. Tolong kami Bapa di surga, sebab kami lemah dan hanya kepadamu lah kami berserah dan berharap. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara dan saya.